Terima kasih, Bu Vero. Selamat malam, Bu Regina, Suster, dan semua pendoa yang terkasih. Selamat berjumpa kembali malam ini. Malam ini kita akan membicarakan mengenai Bunda Maria yang tak bernoda. Saya nih kemarin tuh kita membicarakan mengenai kehendak ilahi dan Bunda tak bernoda. Sebenarnya masih banyak sekali yang akan saya bagikan, tetapi saya akan ambil sebagian hari ini karena mengingat akan adanya hari kenaikan, hari pengangkatan Bunda Maria ke surga, tanggal 15 Agustus ini. Jadi saya akan bagikan sebagian dari kisahnya bagaimana Bunda Maria bercerita kepada Luisa Picareta. Jadi pada tanggal 5, tapi sebelumnya saya bagi sedikit yang dibawa oleh Paus kita ya, Paus Fransiskus pada acara kemarin di Lisbon mengenai Bunda Maria ya. Ini renungan refleksi dari Bapak Paus Fransiskus tentang Maria sebagai Bunda Maria bergegas. Dia selalu bergegas dalam mendengar doa-doa kita, dalam menanggapi doa-doa kita, bagaimana ia berperan di dalam melaksanakan segala kehendak ilahi di dalam kehidupan kita semuanya. Ini adalah dua gerakan tubuh Bunda Maria ya. Kita renungkan dengan baik. Dia menyambut kita semua dan dia menunjukkan kita kepada Yesus. Bunda Maria selalu membawa kita kembali kepada putranya yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Dan dia melakukannya dengan tergesa-gesa. Selalu dengan tergesa-gesa. Bunda Maria yang tergesa-gesa ini yang diberikan julukan suatu ungkapan nama yang diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus ya, yang menyambut kita semua dan mengarahkan kita kepada Yesus. Jadi pada tanggal 5 Agustus kemarin, selama kunjungan Paus Fransiskus ke Portugal untuk Hari Orang Muda Sedunia, Paus Fransiskus melakukan perjalanan singkat ke Fatima. Di sana ia berdoa rosario bersama orang-orang muda yang mengidap banyak penyakit. Inilah yang dikatakan kepada mereka semua, saudara dan saudari terkasih, saya berterima kasih kepada Uskup Ornelas atas sambutannya, dan saya berterima kasih kepada Anda semua atas kehadiran dan doa Anda semua. Kami telah mendaraskan rosario, sebuah doa yang sangat indah dan penting. Penting karena menghubungkan kita dengan kehidupan Yesus dan Maria. Kita merenungkan misteri sukacita yang mengingatkan kita bahwa gereja hanya bisa menjadi rumah sukacita. Kapal penampakan ini adalah gambaran gereja yang indah, ramah, tanpa pintu. Memang gereja tidak memiliki pintu agar setiap orang dapat masuk. Di sini, di tempat ini, kita harus bersikeras agar semua orang bisa masuk. Karena ini adalah rumah ibu, rumah bunda kita, Bunda Maria. Dan hati seorang ibu selalu terbuka untuk semua anaknya. Semua orang, tidak terkecuali siapapun mereka. Kita di sini sebagai penjara, di bawah tatapan keibuan Maria, kita di sini sebagai gereja induk. Jarah adalah ciri khusus Maria,
Karena yang pertama, pergi berziarah setelah pemberitaan Yesus adalah Maria. Begitu dia mendengar bahwa kerabatnya yang sudah lanjut usia, meskipun sudah lanjut usia, hamil, Maria berlari keluar. Itu adalah terjemahan yang agak bebas ya. Karena Injil mengatakan dia pergi dengan tergesa-gesa. Namun kami dapat mengatakan dia berlari keluar, berlari dengan penuh semangat untuk membantu, untuk hadir di sana. Maria memiliki banyak gelar, tetapi kita dapat memikirkan gelar lain yang dapat kita tambahkan. Bunda Maria yang berlari, setiap kali ada masalah, setiap kali kita meminta bantuannya, dia tidak menunda, dia datang kepada kita, dia bergegas-gegas. Dia adalah bunda tergesa-gesa. Jadi, apakah kamu suka ini? Mari kita semuanya bersama-sama mengatakan Bunda Maria yang tergesa-gesa. Dia tergesa-gesa berada di dekat kita. Dia bergegas karena dia adalah ibu kita. Uskup Ornelas memberitahu saya bahwa kata Portugis untuk tergesa-gesa adalah apresada. Begitulah cara Maria menemani Yesus sepanjang hidupnya. Dan dia tidak mundur setelah kebangkitan, tetapi menemani para murid menunggu Roh Kudus. Dia juga menemani gereja yang mulai berkembang setelah Pentakosta. Bunda Maria yang tergesa-gesa dan Bunda Maria yang menemani. Dia selalu menemani, tidak pernah merasa bangga akan tempat. Sikap penyambutan Maria ada dua. Dia pertama-tama menyambut dan kemudian menunjuk kepada Yesus putranya. Maria tidak melakukan apapun dalam hidupnya kecuali menunjuk kepada Yesus. Lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu. Mengikuti Yesus. Ini adalah dua gerakan tubuh Maria. Mari kita renungkan dengan baik. Dia menyambut kita semua dan dia menunjuk kepada Yesus. Dan dia melakukannya dengan tergesa-gesa. Bunda Maria yang tergesa-gesa yang menyambut kita semua dan menyerahkan kita kepada Yesus. Setiap kali kita datang ke Fatima, kita ingat bahwa Maria menampakkan diri di sini dengan cara yang khusus, agar begitu banyak hati yang tidak percaya terbuka bagi Yesus. Dengan kehadirannya, dia mengarahkan kita kepada Yesus, selalu kepada Yesus. Dia ada di sini saat ini, di antara kita juga hari ini, meskipun dia selalu ada di antara kita. Hari ini kita merasakan bahwa Bunda Maria yang tergesa-gesa semakin dekat dengan kita. Teman-teman yang terkasih, Yesus sangat mengasihi kita sehingga dia mengidentifikasikan diri dengan kita dan dia meminta kita untuk bekerja sama dengannya. Maria menunjukkan kepada kita apa yang Yesus minta dari kita, bahwa kita menjalani hidup dan ikut serta dalam karyanya. Hari ini, kata Bapak Paus ya, saya ingin kita melihat gambar Maria dan bertanya pada diri sendiri, apa yang dikatakan Maria kepada saya sebagai ibu? Apa yang ditunjukkan padaku? Dia mengarahkan kita kepada Yesus, namun terkadang dia juga menunjukkan kepada kita aspek-aspek kehidupan kita yang tidak berjalan dengan baik. Tetapi dia selalu mengarahkan kita kepada Yesus. Ibu, Bunda, apa yang ingin kau tunjukkan padaku?
Marilah kita menghabiskan beberapa saat dalam keheningan, masing-masing dari kita bertanya dalam hati kita, Bunda, apakah yang ingin Bunda tunjukkan kepadaku? Apa yang Anda khawatirkan dalam hidupku? Apa yang ada dalam hidupku yang menggerakkan hatimu? Apa yang ada dalam hidup saya yang menarik minatmu? Tolong tunjukkan padaku. Dan hatinya mengarahkan kita demikian sehingga Yesus akan datang dan sama seperti Dia mengarahkan kita kepada Yesus. Dia menunjukkan Yesus kepada kita setiap hati kita terbuka baginya. Saudara-saudari terkasih, hari ini marilah kita merasakan kehadiran Maria Bunda kita, Bunda yang akan selalu berkata, lakukanlah apa yang Yesus perintahkan kepadamu. Dia menunjukkan Yesus kepada kita, namun dia juga Bunda yang berkata kepada Yesus, lakukanlah apa yang mereka minta darimu. Ini adalah Maria. Dia adalah Bunda kita yang bersegera untuk dekat dengan kita. Semoga dia menjadi perantara bagi kita semua. Amin. Indah sekali ini bagian yang diberikan oleh Paus Fransiskus untuk kita renungkan ya. Jadi ini sangat indah, betul-betul indah sekali. Jadi ini ada diambil dari kutipan Lukas bab 2 ayat 19. Sebagai anak-anak Allah dan saudara-saudara di antara kita, peran Maria adalah guru kebijaksanaan yang hebat. Dia berbicara sedikit, banyak mendengarkan dan menghargai hatinya. Dari Lukas bab 2 ayat 19, 3 sikap Bunda Maria. Dia berbicara sedikit, banyak mendengar, menyayangi kita semua di dalam hatinya. Inilah refleksi yang bisa saya bagikan mengenai renungan Bunda Maria oleh Paus kita, Paus Fransiskus yang sangat mengasihi Bunda Maria. Saya melihat semua Paus sangat mengasihi Bunda Maria. Karena dari Bunda Maria lah maka ada sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Jadi ini saya ingin membagikan lagi mengenai kenapa kita semua harus sangat-sangat mengasihi Bunda Maria. Karena dia adalah Bunda yang diutus. Kalau kemarin itu kita melihat bagaimana kehadiran Bunda Maria dalam kehendak ilahi. Oh tuh, kalau kita mengikuti ceritanya, kalian akan semakin mencintai Bunda Maria. Sebab Bunda Maria adalah sungguh-sungguh pilihan ya. Jadi dari awal kita sudah melalui Santa Ana, Joachim telah mengenal ceritanya bagaimana Bunda Maria hadir. Dan nanti dari Bunda Maria akan hadir Yesus. Jadi ini saya ambil bagian dari kehendak ilahi mengenai Bunda tak bernoda ya. Banyak orang suci memiliki tempat khusus di hati mereka untuk Maria Bunda Yesus. Dan beberapa dari orang suci ini seperti Santo Bernard dari Clairvaux, Santo Alphonsus Liguori, Santo Louis de Montfort, Santo Maximilien Kolbe, dan Venerable Mary of Agreda ya, yang telah menulis hal-hal yang sangat indah tentang Bunda Maria. Tetapi tidak dalam
Tetapi tidak ada dalam sastra Kristen yang melihat wawasan luar biasa dan mulia tentang keajaiban pengerjaan ilahi dan hak istimewa dalam diri Maria seperti yang ditemukan dalam tulisan-tulisan Luisa Picaretta, yaitu karya-karyanya seperti The Book of Heaven dan Bunda Maria di dalam kerajaan kehendak ilahi. Yesus memberitahu Luisa bahwa hanya dia yang dapat berbicara dengan layak tentang ibunya, karena dia adalah pencipta ibunya sendiri. Pada tahun 1854, Paus Pius IX didukung oleh kitab suci dan tradisi, serta sebagian besar uskup Katolik, mendefinisikan ex cathedra dogma Maria dikandung tak bernoda dengan kata-kata berikut. Kami menyatakan, mengucapkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang menyatakan bahwa perawan Maria yang terberkati pada saat pertama pembuahannya dengan hak istimewa dan rahmat tunggal dari Allah yang Maha Kuasa berdasarkan jasa Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, terpelihara tak bernoda dari segala noda dosa asal, telah disingkapkan oleh Tuhan dan karenanya harus teguh dan senantiasa diyakini oleh semua orang beriman. Ini Paus Pius IX di dalam Ineffabilis Deus-nya 8 Desember tahun 1854 ya. Berarti 4 tahun 1854 dia menuliskan hal ini. 4 tahun kemudian pada tahun 1858 Bunda Maria menampakkan diri 18 kali kepada Bernadette Soubirous di Lourdes, Prancis, selama penampakan ke-16 pada tanggal 25 Maret 1858. Bernadette bertanya kepada Bunda Maria, waktu itu dia belum tahu siapa dia sesungguhnya. Dia bertanya, siapa engkau? Bunda Maria menjawab, aku adalah yang dikandung tanpa noda. Biarawan Fransiskan Santo Maximilien Kolbe tahun 1894 sampai 1941 dari Italia ya. Dalam bahasa Italia, San Maximiliano Maria Kolbe, martir, amal, dan penderita kesatria Immaculata. Jadi dia adalah Militia Immaculata. Dia orang dari Poland ya. Tertarik dengan judul Saya Dikandung Tanpa Noda yang diberitahukan kepada Santa Bernadette oleh Bunda Maria. Dia merenungkan judul ini selama beberapa tahun dan menulis pemikirannya dan wawasannya di atas kertas. Dalam Mariologi karya Santo Maximilien Kolbe, ia berkata bahwa dalam diri Maria terjadi keajaiban penyatuan Tuhan dengan makhluk. Dia meminta perhatian pada fakta bahwa gelar mempelai Roh Kudus menekankan persatuan yang intim antara kehendak Maria dan kehendak unik dari 3 pribadi ilahi, dan bahwa kita setidaknya dapat mengatakan bahwa Roh Kudus dan Maria adalah 2 pribadi yang hidup dalam persatuan yang begitu intim sehingga mereka hanya memiliki satu kehidupan, dan bahwa hidupnya adalah kehidupan Roh Kudus
di dalam dirinya. Jadi Santo Maximilian menambahkan di sini kita tidak berurusan dengan kehadiran biasa dan alami dengannya. Allah menciptakan dan memelihara keberadaannya. Kita juga tidak berurusan dengan kehadiran khusus Allah yang membuat setiap orang yang dibaptis berbagi melalui kasih karunia dalam sifat Allah sendiri. Apa yang kita perhatikan di sini adalah kehadiran Roh Kudus, jenis baru yang mempersatukannya dengan dirinya, dengan cara yang pantas dan pribadi dengan dirinya sendiri. Jadi ini salah satu pengupasan dari Santo Maximilian Kolbe. Kalau kita melihat kembali dari tulisan Luisa Picaretta oleh Yesus itu sungguh luar biasa dan indahnya. Tetapi saya juga ingin membagikan sebelum masuk ke sana Jadi kita melihat bahwa Maximilian Kolbe tentang Maria yang menjalani satu kehidupan dengan Tuhan memiliki kekerabatan yang luar biasa dengan tulisan-tulisan Luisa Picaretta. Ini tulisan Luisa menulis tidak hanya tentang Maria yang menjalani satu kehidupan yang sama dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan sekarang memanggil jiwa-jiwa lahir dengan dosa asal ke jenis persatuan luar biasa yang sama dan berbagi kehidupan dengan Tuhan. Maka ini yang diajarkan Luisa kepada kita semua Sebelum memaparkan penemuan yang unik dan mengagumkan tentang Maria dikandung tanpa noda yang terdapat dalam tulisan-tulisan Luisa Picaretta, kiranya pantas untuk berbicara sedikit tentang keadaan asal dan dosa asal Adam. Santo Paulus memberitahu kita bahwa oleh satu orang dosa memasuki dunia. Dalam kitab bab Roma bab 5 ayat 12. Manusia pertama, Adam, diciptakan langsung oleh Tuhan yang membentuk tubuhnya dari tanah liat, bumi, dalam bentuk patung yang indah dengan semua organ saraf, tulang, dan otot. Dan kemudian Tuhan menghembuskan ke dalam Adam jiwa yang hidup yang dipenuhi dengan kehendak ilahi yang memungkinkan Adam menjalani kehidupan ilahi yang sama dengan Tritunggal Maha Kudus. Adam tidak bercela dan digerakkan oleh kehendak ilahi pada saat penciptanya dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara dirinya sendiri. Sebagaimana Bapa di surga telah menciptakannya dengan kecemerlangan gambar Allah yang cemerlang dalam kemampuan jiwa, kehendak, intelek, dan ingatannya. Dan dengan keserupaan asli Tuhan yang memungkinkan Adam meniru penciptanya dengan melakukan kehendak Tuhan, sebagaimana Tuhan melakukannya dan melakukan dengan Tuhan apa yang Tuhan lakukan. Jadi ini ada catatan para Bapak Konsili Tren menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui keadaan asli Adam, tetapi diizinkan untuk mengatakan bersama Santo Thomas Aquinas dan Santo Anselmus bahwa Adam memiliki rahmat pengudusan, integritas, janji amoralitas jika dia tetap setia, bahwa dia mungkin telah menanamkan pengetahuan. Sekarang dengan tulisan-tulisan Luisa, gereja memiliki kejelasan yang luar biasa mengenai keadaan asli Adam yang pada dasarnya adalah keadaan kepemilikan kehendak ilahi dan kehidupan Tritunggal itu sendiri yang beroperasi secara bebas dalam jiwa dan tubuhnya yang memberi Adam integritas aslinya. Kita juga belajar dari tulisan Luisa bahwa Adam menerima pengetahuan yang berlimpah, memungkinkan dia untuk mengetahui bagaimana mengembangkan hidupnya dalam kehendak ilahi
serta semua seni dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan keberadaan manusia di bumi. Adam, kepala keluarga manusia, kehilangan semua ini ketika ia gagal dalam ujian yang Allah tuntut darinya dengan melakukan kehendaknya sendiri. Dia tidak mentaati penciptanya dengan mengambil dan memakan buah dari satu-satunya pohon di surga yang dilarang oleh Tuhan untuk sentuh atau makan. Ketika itu disajikan kepadanya oleh Hawa yang telah dibentuk dari tulang rusuknya. Ketidaktaatan ini adalah dosa asal. Itu adalah dosa serius Adam. Tetapi seluruh umat manusia akan mewarisi hilangnya karunia dan hak prerogatif yang luar biasa indah dari keadaan aslinya. Dosanya merampas karunia kehendak ilahi dari umat manusia. Rahmat pengudusan dalam jiwa mereka, dan hilangnya integritas mempengaruhi hubungan kodrat manusia antara indera tubuh dan pengaturan jiwa rasional. Pada hakikatnya manusia menjadi lemah, tidak tetap, labil, bimbang, tidak teratur, dan rentan terhadap kejahatan. Jadi, baik tubuh maupun jiwa sangat dipengaruhi oleh dosa asal. Kelemahan daging diturunkan dari Adam dan Hawa kepada anak-anak mereka dan kepada semua generasi melalui tindakan prokreasi orang tua. Jiwa setiap orang diciptakan oleh Tuhan pada saat pembuahan dan dimasukkan ke dalam tubuh. Tetapi tanpa karunia kehendak ilahi atau rahmat penyucian. Pembaptisan menghilangkan noda dosa asal itu dan meresapi jiwa dengan rahmat penyucian, tetapi tidak memulihkan keadaan asli Adam dengan karunia kehendak ilahi, atau dengan integritas, atau dengan pengetahuan yang diresapi, atau kepenuhan asli keserupaan dengan Allah. Satu-satunya pengecualian adalah Maria dikandung tanpa noda, yang orang tuanya adalah Santo Joakim dan Santa Ana. Maria memulai keberadaan duniawinya di dalam rahim Santa Ana. Dia juga memulai keberadaannya dalam kehendak ilahi, dalam tatanan ilahi yang memenuhi tujuan Tuhan menciptakan manusia. Dikandung tanpa noda dan kepemilikannya atas kehendak ilahi adalah dua operasi Tuhan yang berbeda. Tetapi keduanya terjadi secara bersamaan. Dikandung tanpa noda sendirian tidak cukup untuk memberinya kualitas yang diperlukan dan kesuburan ilahi untuk menjadi bunda Allah. Itu adalah kehidupan kehendak ilahi yang menjiwai dia dan mengerjakan keajaiban ilahinya di dalam dia yang memberi Maria kualitas dan kekuatan yang tepat untuk menjadi bunda sabda pada saat kabar sukacita malaikat Gabriel. Semuanya adalah karya kehendak ilahi. Jadi ini ada catatan, ya, kalau kita masih mendatang ke depannya ya. Sini ada 6 bab pertama,
dari buku Perawan Maria di dalam Kerajaan Kehendak Ilahi itu mengupas begitu indahnya mengenai Maria akan menjelaskan kepada Luisa rahasia luar biasa dari dikandung tanpa noda. Tapi itu di bab-bab berikutnya kita masih sangat membutuhkan banyak waktu kalau untuk mengupas hal-hal ini. Yesus menjelaskan rahasia yang sama ini secara lebih rinci dalam berbagai jilid kitab surga. Jadi ini ya, bagaimana dosa asal dicegah dalam konsepsi tak bernoda. Ini Yesus yang berkata, "Putriku, benih yang dikandung oleh ratu penguasa surgawi diambil dari keturunan manusia. Karena dia juga memiliki kehidupan manusianya, seperti halnya semua manusia lainnya. Dan seperti aku juga. Namun, dia menikmati hak istimewa yang luar biasa ini. Tidak diberikan kepada makhluk lain manapun, bahwa sebelum jiwanya yang indah dikandung, fiatku, dengan kekuatannya yang maha kuasa, memfokuskan sinarnya pada benih manusia ini. Dan dengan cahaya dan panasnya, ia memusnahkan kejahatan yang dikandungnya, membuatnya mati, memurnikan benih sepenuhnya, dan membuatnya murni, suci, dan bebas dari dosa asal. Dan kemudian bayi yang tak bernoda itu dikandung dalam benih ini. Dengan cara ini, seluruh keajaiban dikandung tanpa noda dicapai oleh kehendak ilahiku. Itu tidak membuat benih manusia yang berbeda, juga tidak menghancurkannya, tetapi memurnikannya. Dengan panas dan cahayanya, ia menghilangkan semua cairan yang telah dikontrak oleh benih ini dari dosa asal, dosa Adam. Dan ia memulihkan benih manusia di dalam dia, seperti yang telah keluar dari tangan kreatif kami. Itulah sebabnya ketika Ratu Perawan Kecil dikandung, kerajaan kehendak ilahiku dikandung di dalam dia dan di dalam generasi manusia. Karena dalam membentuk dan memberikan rahmat yang luar biasa kepada satu jiwa, di dalam dia kita melihat kemanusiaan seluruh keluarga manusia. Seolah-olah itu hanya satu. Jadi, sadarilah bahwa karena sang perawan dikandung dalam benih ini, bebas dari noda yang semuanya merupakan karya dari perintah ilahi, kerajaan ilahinya, dikandung kembali di dalam umat manusia. Dan saat perawan kecil yang tak bernoda lahir, hak untuk memiliki kerajaan itu dikembalikan kepada umat manusia. Sekarang ketika saya turun ke bumi untuk mengambil daging manusia, saya menggunakan benih dari Ratu Surga yang berdaulat. Dan dapat dikatakan bahwa kami bekerja sama untuk membangun kembali kerajaan kami ini dari generasi ke generasi. Sekarang tidak ada yang tersisa selain mengetahuinya untuk memilikinya. Inilah sebabnya aku mengungkapkan apa yang berkaitan dengan kerajaanku dan kehendak ilahiku, agar manusia dapat berjalan di jalannya
mengikuti langkah-langkah kami, dan memilikinya. Dan dengan cahaya dan kehangatannya, kehendak ilahiku akan mengulangi keajaiban, menghilangkan humor buruk yang dimiliki oleh benih manusia, dan demi keselamatan, ia akan menanam benih dari cahaya dan panasnya, menjadikan dirinya daya hidup dari benih itu. Dengan cara ini, mereka akan bertukar kepemilikan. Kehendak ilahiku akan memegang benih untuk menjadikan kehidupannya terang, panas, dan suci di dalamnya. Dan jiwa akan kembali untuk menguasai sekali lagi kerajaan fiat ilahiku. Lihat putriku, semuanya sudah siap. Tidak ada lagi yang diperlukan selain memberitahukannya. Dan inilah mengapa aku sangat menginginkan agar semua yang menyangkut kehendak ilahiku diketahui untuk menanamkan dalam diri manusia keinginan untuk memiliki berkah yang begitu besar, sehingga kehendakku dapat ditarik oleh keinginan mereka untuk memusatkan sinarnya yang bercahaya, dan dengan panasnya melakukan keajaiban memberi mereka kembali hak untuk memiliki kerajaan kedamaian, kebahagiaan, dan kesucian. Jadi ini dikutip pada tulisan 16 September 1928 di buku volume 24 ya. Catatan 2 paragraf terakhir ini menjelaskan bagaimana kehendak ilahi membawa jiwa kembali ke alam. Jadi tadi yang 2 paragraf terakhir. Ya, jadi saya melihat jamnya udah 43 ya. Ini masih ada lagi, tapi mau dilanjutkan atau mau di stop dulu? Ya, Bu Vero, bisa kita lanjut atau kita stop aja dulu? Silahkan, masih 10 menit, Ibu Ri. Nah, bisa dilanjutkan. Hah? Itu saya baca Ibu Regina bilang udah bisa stop dulu ya. Mungkin mungkin terlalu rumit ya. Gimana? Coba baca tulisan Ibu Regina. Kita ini diminta ya supaya kita belajar mengerti kehendak ilahi dalam hidup kita. Ini tujuan yang terakhir ya. Dari kita, umat manusia yang hidup di bumi ini, sebelum kita memanggil untuk itu doa dari Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kita semua diminta supaya hidup di dalam kehendak ilahi. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kita semua udah kehilangan ini dari tadi yang saya bacakan mengenai dosa asal Adam. Jadi kita itu udah kehilangan kehendak ilahi, tapi kita bisa belajar. Kita belajar dari contoh teladan yang diberikan oleh Bunda Maria, yang satu-satunya, yang terpilih. Jadi cerita dari Bunda Maria hadir di dalam kandungan Santa Ana, bagaimana ia diturunkan, itu semua adalah hasil dari perencanaan dari Trinity. Jadi kalau di sini saya lanjutkan sedikit, bisa didengar tuh bagian yang indah. Sebentar ya, saya baca lagi sedikit ya. Ya, ini Tritunggal Maha Kudus yang dikandung tanpa noda. Jadi tindakan pertama dari Immaculata, Yesus berbicara, "Putriku,
Dikandung tanpa noda dari mamaku terkasih adalah menakjubkan dan menakjubkan dalam segala hal. Sedemikian rupa sehingga surga dan bumi tercengang dan bergembira. Ketiga pribadi ilahi berusaha mengalahkan satu sama lain. Sang Bapa melahirkan lautan kekuatan yang sangat besar. Aku putra, lautan kebijaksanaan yang tak terbatas. Dan Roh Kudus, lautan cinta abadi yang tak terbatas. Jadi mereka ada tiga. Bapa melahirkan lautan kekuatan yang sangat besar. Putra memberikan lautan kebijaksanaan yang tak terbatas. Dan Roh Kudus memberikan lautan cinta abadi yang tak terbatas. Kekuatan, kebijaksanaan, dan cinta. Semua ini bergabung menjadi satu lautan, dan di tengah lautan ini kami telah melahirkan perawan ini, yang terpilih dari yang terpilih. Memang keilahian menyediakan substansi dari konsepsi ini, dari lautan ilahi ini tidak hanya membentuk pusat kehidupan dari makhluk yang mengagumkan dan unik ini, tetapi juga tetap berada di sekitarnya. Tidak hanya untuk membelanya dari apapun yang mungkin menodainya, tetapi juga memberikannya kepadanya di setiap saat keindahan baru, rahmat baru, kekuatan, kebijaksanaan, cinta, hak istimewa, dan setiap hal baik. Dengan cara ini, sifat kecilnya dikandung di tengah lautan ini dan dibentuk serta tumbuh di bawah pengaruh gelombang ilahi ini. Ini sangat benar sehingga segera setelah makhluk yang mulia dan unik ini terbentuk, ketuhanan tidak ingin menunggu seperti biasanya yang dengan makhluk lain. Dia menginginkan pelukannya, ciumannya, tanggapan cinta, dan menikmati senyum polosnya. Itulah sebabnya segera setelah dia dikandung, aku memberinya penggunaan akal, aku memberinya pengetahuan tentang semua ilmu, aku membuatnya sadar akan suka dan duka kami atas penciptaan. Bahkan dari rahim ibunya, dia akan datang ke surga, ke kaki tahta kami, untuk memberikan pelukannya kepada kami, tanggapannya yang penuh kasih terhadap cinta kami, ciuman lembutnya, dan saat dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan kami, dia akan tersenyum kepada kami dengan rasa terima kasih dan ucapan syukur yang begitu besar, menggembirakan sehingga dia akan membuat kami tersenyum. Oh, betapa indahnya melihat makhluk yang tidak bersalah dan istimewa ini diperkaya dengan semua kualitas ilahi, datang ke tengah-tengah kami dengan penuh cinta, penuh kepercayaan, dan tanpa rasa takut. Sungguh hanya dosa yang memisahkan Sang Pencipta dengan ciptaannya dan menghancurkan cinta, menghancurkan kepercayaan, dan menimbulkan rasa takut. Dengan cara ini dia akan datang ke tengah kita sebagai ratu yang mencintai kita dengan cinta yang sama yang telah kita berikan padanya. Dan begitulah dia menguasai kami, memikat kami, membuat kami bergembira, dan semakin merebut cinta kami, dan kami akan membiarkannya, melakukannya, bersuka cita dalam cinta yang memikat kami, dan menetapkannya sebagai Ratu Surga dan Bumi. Jadi ini bagian yang luar biasa, dan karena di dalam sifatnya Bunda Mari sendiri itu adalah roh dari Trinitas ini. Jadi dia memilikinya itu semua. Jadi itu yang kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bagaimana ambil sebagian dari itu sedikit saja, tapi ikuti dengan ketat-ketat, kita bisa belajar bersama-sama. Luisa salah satu terpilih, tapi dia terlahir dari yang membawa dosa asal. Bunda Maria tidak. Maka segala rahasia surgawi
bisa diberikan kepada Luisa oleh Yesus langsung. Maka cerita ini adalah cerita yang luar biasa, indah dan benar, dan kita bisa meneruskan ini mungkin di lain-lain waktu ya, karena waktunya kurang sekarang nih. Saya kira itulah keajaibannya yang dimiliki oleh Bunda Maria yang tak bernoda, sehingga seperti tadi kita yang Bapak Paus mengatakan bahwa ia selalu mendengarkan keluhan kita, selalu datang menolong kita dalam ketergesa-gesaannya. Itulah Bunda Maria ingin sekali menyelamatkan kita semua kembali ke rumah Bapa. Dia tidak mau kita hilang sampai masuk ke neraka. Maka perjuangannya itu luar biasa. Dia bekerja membantu. Dia adalah sungguh-sungguh utusan yang diberikan kepada kita. Maka berbahagialah kita memiliki Bunda Maria yang begitu sangat besar kasihnya kepada kita semua. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Vero. Terima kasih. Bu